Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dua Zahra dengan NIM H01230441, salah satu mahasiswi pendidikan bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu prinsip-prinsip perkembangan. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu prinsip-prinsip perkembangan. Nah, sebagai seorang calon pendidik, kita itu tidak hanya perlu tahu tentang teori-teori perkembangan, tetapi juga perlu banget kita tahu apa sih itu prinsip-prinsip perkembangan. Nah, dengan kita mengetahui prinsip-prinsip perkembangan ini, pendidikan itu bisa diarahkan ke bersifat ke hakikat pada anak, atau sifat-sifat yang tidak di luar dari perkembangan anak. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan yang wajib kita ketahui. Ada 4. Yang pertama itu adalah prinsip kesatuan individual. Yang kedua ada prinsip irama dan tempo perkembangan. Yang ketiga ada prinsip interaksi. Dan yang terakhir adalah prinsip kematangan. Nah, jadi sekarang saya akan membahas satu persatu lebih dalam lagi mengenai empat dari prinsip-prinsip tersebut. Yang prinsip pertama yaitu prinsip kesatuan organis atau prinsip kesatuan individual, di mana prinsip kesatuan organis ini adalah prinsip yang memiliki setiap fungsi dari sel-sel yang ada pada anak itu saling berpengaruh. For example, seperti perkembangan bahasa. Nah, sebelum kita mengetahui perkembangan bahasa pada anak, kita itu perlu tahu bagaimana kinerja dari perkembangan sebelumnya yang terjadi pada anak, seperti perkembangan kosakata ataupun perkembangan kalimat dan sebagainya. Setelah perkembangan kosakata dan kalimat itu dikuasai oleh si anak, maka perkembangan bahasa yang akan terjadi pada anak itu akan berkembang dengan baik dan akan berkembang dengan sempurna. Prinsip yang kedua adalah prinsip irama dan tempo perkembangan. Kita seringkali melihat bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan waktu dan tempo yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan semua anak itu memiliki waktu yang sama. For example, seperti ada dua bayi yang memiliki umur yang sama. Bayi yang pertama itu bisa berjalan dalam umur 1 tahun, sedangkan untuk bayi yang kedua itu bisa belajar berjalan itu 1,5 tahun. Nah, di sini itu ada selisih sedikit atau waktu selisih sedikit yang terjadi pada anak. Ini bukan berarti anak itu memiliki sesuatu yang salah, tetapi memang setiap anak itu memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda. Mungkin karena bayi yang pertama tadi ini itu lebih sehat, dan bayi yang kedua ini masih memiliki perselisihan waktu yang sedikit yang terjadi secara umum. Prinsip yang ketiga adalah prinsip interaksi. Dilihat dari segi namanya, prinsip interaksi itu berarti tentang pendekatan dengan lingkungan. Apabila anak tersebut memiliki lingkungan belajar yang baik, lingkungan perkembangan yang baik, maka proses perkembangan pada anak itu akan bertumbuh dengan baik pula. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak itu dikenalkan dengan lingkungan yang tidak baik, maka proses perkembangan dan pertumbuhan pada anak itu juga bisa berkurang. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kematangan. Berbicara tentang prinsip kematangan, itu berarti usaha belajar dan pendidikan yang diberikan oleh seorang pendidik itu harus tergantung dengan usia, tergantung dengan kematangan anak tersebut. Contohnya, ketika anak baru berumur 7 bulan, itu hanya baru belajar duduk. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa belajar berlari, karena usia kematangan dari anak itu belum mencapai jangka umur yang memang seharusnya. Jadi pada prinsip kematangan ini kita juga harus benar-benar memperhatikan apa sih yang sudah anak itu jangkau, apa sih yang anak itu sudah seharusnya dapatkan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak tersebut untuk lebih tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi prinsip-prinsip perkembangan. Mulai dari apa sih itu prinsip-prinsip perkembangan sampai dengan jenis-jenis dan juga contoh-contoh prinsip-prinsip perkembangan. Saya harap kalian bisa mengambil beberapa materi dari saya dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.